Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya dalam MK Aljabar Linear. Kita masuk ke pertemuan yang kelima. Di sini kita akan mempelajari masih tentang matriks, tapi kali ini kita belajar tentang operasinya, di mana operasi matriks terdiri dari penjumlahan matriks, terus pengurangan matriks, terus perkalian skalar dengan matriks, dan terakhir ada perkalian matriks dengan matriksnya, ya, matriks dengan matriks. Nah, video ini akan saya buat secara ringkas dan simple supaya teman-teman bisa memahaminya. Lanjut saja kita ke pembahasan pertama terkait dengan operasi matriks. Operasi matriks yang pertama di sini adalah penjumlahan matriks. Nah, untuk menjumlahkan sebuah matriks ataupun dua buah matriks atau lebih, itu kita harus letakkan atau jumlahkan elemen yang seletak atau posisinya yang sama. Nah, contoh misalkan di sini sudah ada dua buah matriks mau kita jumlahkan, maka cara penjumlahannya adalah kita akan jumlahkan elemen yang letaknya sama, ya. Misalkan ini satu, kita akan jumlahkan dengan elemen yang di matriks kedua di posisi yang sama. Misalkan ini satu, kita akan jumlahkan dengan min 5, ya. Seperti itu untuk penjumlahan matriks. Langsung saja kita kerjakan. Misalkan ini satu, kita jumlahkan dengan min 5 karena satu ini mempunyai letak yang sama dengan min 5. Maka ketika 1 ditambah dengan min 5 hasilnya adalah min 4. Selanjutnya untuk 4 sendiri kita akan jumlahkan dengan letaknya yang sama di matriks yang kedua, yaitu 2, ya. 4 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya yang 3 kita jumlahkan dengan 3 hasilnya 6. Dan min 1 ketika ditambahkan dengan yang 0, ya. Oke, hasilnya min 1. Selanjutnya 3 ditambah dengan min 2 hasilnya 1, ya. Terus 0 ditambah dengan 1 hasilnya 1. Nah, ini cara menjumlahkan dua buah matriks, ya. Selanjutnya pengurangan matriks. Di sini caranya sama dengan penjumlahan matriks. Kita akan kurangkan suatu elemen matriks dengan yang posisinya sama, ya. Misalkan di sini ada matriks 1, 4, 3, min 1, 3, 0. Kita akan kurangkan dengan min 5, 2, 3, 0, min 2, dan 1. Maka 1 ini kita kurangkan dengan posisi yang sama di matriks kedua yaitu min 5. 1 dikurangi dengan min 5 hasilnya nanti adalah 6, ya. Selanjutnya 4 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 2. 3 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah 0. Min 1 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah min 1. Terus 3 dikurangi dengan min 2 hasilnya adalah 5, ya. Oke. 3 dikurangi min 2 hasilnya 5. Terus 0 dikurangi dengan 1 sama dengan min 1. Nah, ini adalah cara untuk mengurangkan dua buah matriks, ya. Seperti itu. Jadi hampir sama atau sama cara pengoperasiannya dengan penjumlahan. Nah, selanjutnya di operasi matriks yang ketiga ada yang disebut dengan perkalian skalar dengan matriks. Langsung saja ke contoh, misalkan jika A matriksnya mempunyai elemen min 5, 2, 3, 0, min 2, dan 1, tentukan matriks 3 kali A. Nah, 3 ini kita akan kalikan dengan semua elemen yang ada di A. Oke, jadi 3 kita kalikan dengan min 5, langsung hasilnya kita tuliskan. 3 kali min 5 adalah min 15. 3 kalikan dengan 2 hasilnya 6. Lalu 3 dikalikan 3, 9. 3 kali dengan 0 adalah 0. 3 dikali min 2 adalah min 6. Sedangkan 3 kali 1 adalah 3. Nah, ini adalah cara mengoperasikan perkalian skalar dengan matriks. Jadi skalar ini adalah suatu bilangan, berapapun, ya, bilangan real bisa masuk di sini dikalikan dengan matriks itu yang elemennya min 5, 2, 3, 0, min 2, dan 1, ya. Ini cukup
gampang menurut saya. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini tidak segampang tiga pengoperasian matriks tadi ya. Misalkan diketahui matriks M kali N, matriks A, berordo M kali N, dan matriks B berordo N kali P, maka perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis perkalian matriks A M kali N dikali dengan B berordo N kali P, maka hasilnya A kali B berordo M kali P. Maksudnya begini, ini kan matriks itu terdiri dari ordonya adalah baris kali kolom, ya. Jadi ketika suatu matriks mempunyai baris dan kolom, akan bisa kita kalikan dengan matriks yang lainnya yang mempunyai nih kolom, ini kolom kan, kolom, jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks yang keduanya yang mau dikalikan, seperti itu. Jadi ini harus sama syaratnya seperti itu. Sehingga nanti ketika dikalikan, ininya kita coret N-nya ya, sehingga A kali B berordo M kali P. Ya, seperti logikanya seperti ini, seperti kita lihat permainan domino ya. Kalau misalkan di sini ada 1 dan 3, itu bisa kita jalankan lagi ketika dia mempunyai yang sama ya ininya. Ini seperti itu ya. Seperti permainan domino seperti itu ya. Nah, contoh langsung saja kita kerjakan di sini. Diketahui matriks berikut ini A 2 kali 3, B 2 kali 4, C 3 kali 2, dan D 2 kali 5. Ordonya sudah dituliskan masing-masing. Di antara perkalian berikut manakah yang dapat diselesaikan? Dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Misalkan matriks A yang berordo 2 kali 3 kita kalikan dengan matriks B yang berordo 2 kali 4, apakah ini bisa? Coba kita lihat jumlah kolom di matriks A dengan jumlah baris di matriks B. Ini tidak sama, maka matriks A dan matriks B tidak bisa diselesaikan dengan perkalian matriks ya. Selanjutnya misalkan ada matriks A 2 kali 3 dikalikan dengan matriks C 3 kali 2. Nah, ketika kita lihat di sini kolomnya matriks pertama adalah 3, sedangkan matriks kedua atau C ini barisnya berjumlah 3. Nah, ini mempunyai kolom dan baris yang sama, maka ini A dan C bisa kita jumlahkan sehingga akan menghasilkan A kali C, sisanya adalah 2 kali 2 ya. Sisanya berarti ini 2 dan 2. 2 kali 2. Selanjutnya, nah kita lihat apakah ini matriks C dengan matriks D bisa kita operasikan. Nah, ini mempunyai jumlah kolom yang sama ya. Jumlah kolom dan jumlah baris yang sama C dengan D. Maka ini bisa kita kalikan sehingga akan menghasilkan C kali D berordo 3 kali 5. Sisanya ya di sini 3 kali 5. Selanjutnya B 2 kali 4 dikalikan dengan C 3 kali 2, maka ini tidak bisa dijumlahkan ya, atau tidak bisa dioperasikan dengan perkalian karena mempunyai jumlah baris, jumlah kolom dan baris yang berbeda ya. Ini tidak bisa kita kalikan. Ya, seperti itu. Baik, kita coba kerjakan untuk jumlah operasi perkalian pada suatu matriks dengan matriks. Misalkan matriks A mempunyai elemen 1, 2, 3, 4, 1, 0 dan matriks B min 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, ini mempunyai dua kolom yang matriks A, sedangkan matriks B mempunyai 2 baris. Maka matriks A dan matriks B bisa kita operasikan dengan perkalian ya. Dan C sama dengan A kali B. Tentukan matriks C. Nah, berarti matriks C ini adalah hasil perkalian dari matriks A dan B. Oke, kita kerjakan. Matriks A
Ini kita kerjakan caranya seperti ini untuk perkalian suatu matriks dengan matriks. Lihat sebuah baris yang pertama. Kita lihat baris pertama, kita akan kalikan dengan kolom yang pertama. 1 dikali min 1 ya. Jadi posisinya ini 1 dikalikan dengan min 1 adalah min 1. Dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya 6. Nah, maka hasil penjumlahan ini akan menghasilkan elemen yang pertama pada matriks C. Seperti itu ya. Selanjutnya, matriks yang pertama, matriks A ini di baris pertama kita kalikan lagi ke kolom yang kedua. Sini ya. Caranya seperti tadi sama. 1 kalikan dengan 2, hasilnya 2. Ini kita kurungi saja supaya tidak tertukar ya. 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 2. Terus ditambah dengan 2 dikalikan 2. Kalau tadi 1 ke 2 dari ke sini, selanjutnya 2 ini ke bawahnya ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka ini akan menghasilkan elemen yang kedua pada matriks C. Oke, selanjutnya baris yang pertama terakhir kita akan kalikan ke kolom yang ketiga. Kolom ketiga. 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah dengan 2 kali 4, 8. Oke. Itu untuk baris pertama ya. Selesai tugas baris pertama. Kita tinjau ke baris kedua. Baris kedua sama pengoperasiannya seperti tadi, ke kolom pertama, lalu ke kolom kedua, lalu ke kolom ketiga. 3 dikalikan dengan min 1, hasilnya min 3. 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. Ditambah dengan 12. Oke, selanjutnya ke kolom yang kedua. Nah, kolom kedua ini kita kalikan. 3 dikalikan kedua, hasilnya adalah 6. Terus 4 kalikan kedua, hasilnya 8, kita jumlahkan. Oke, seperti itu. Setelah ke kolom kedua, lanjut ke kolom ketiga. 3 kalikan 1 sama dengan 3. Ditambah dengan 4 dikalikan dengan 4. Jadi setelah 3 langsung tinjau ke 4. 4 kalikan 4 sama dengan 16. Seperti itu. Selanjutnya untuk kolom kedua sudah selesai. Kita tinjau ke kolom yang ketiga. Sorry, ini baris ketiga. Baris ketiga juga sama. Kalikan ke kolom pertama, terus ke kolom kedua, lalu ke kolom ketiga. Baris pertama dengan kolom baris ketiga dengan kolom ke 1. Oke, 1 kali min 1 sama dengan min 1. Dijumlahkan atau ditambah dengan 0 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 0. Nah, ini akan menghasilkan elemen baru pada matriks C. Elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Selanjutnya, baris yang ketiga ini kita kalikan ke kolom yang kedua. 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 2. Dijumlahkan dengan 0 dikalikan dengan 2, hasilnya 0. Oke. Terakhir, kita akan kalikan dengan kolom ketiga. Baris ketiga dengan kolom ketiga. 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah dengan 0 kalikan 0, hasilnya adalah 0. Oke, seperti itu. Tinggal kita jumlahkan. Min 1 tambah 6 sama dengan 5. 2 tambah 4 sama dengan 6. Terus 1 tambah 8 sama dengan 9. Min 3 tambah 12 sama dengan 8. 9 ya, sorry. 9. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 3 ditambah 16 sama dengan 19. Terus min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. 2 tambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini adalah matriks C. Hasil dari perkalian matriks A dengan matriks B. Nanti ordonya adalah 3 kali 3 ya. Seperti itu. Nah, itu untuk perkalian pada matriks. Untuk lebih jelas, kita akan coba selesaikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, diketahui matriks A ini ya. Min 1 038 dan matriks B 096 min 7. Jika A dikurangi B sama dengan C, maka matriks C transpose ya, kemarin kita sudah belajar tentang matriks transpose ya, adalah, nah berarti kita operasikan dulu A dengan B ini, kita kurangkan ya. Ini operasinya adalah pengurangan. Gampang saja ya, berarti min 1 dikurangi 0 gitu. Langsung saja min 1 dikurangi dengan 0 adalah min 1.
Oke. Terus 0 dikurang atau 0 dikurangi dengan 9 adalah min 9. Selanjutnya 3 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah min 3. 8 dikurangi dengan min 7 sama dengan positif ya, positif 15. Nah, ini adalah matrik C. Ini matrik C hasil pengurangan dari matrik A dan matrik B ya. Selanjutnya untuk matrik C transpose tinggal kita transposkan. Ingat transpose itu menukar baris dengan kolom. Baris yang pertama min 1 dengan min 9, maka min 1 ke bawah ya. Menjadi kolom pertama. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Min 3 dengan 15. Oke, selesai. Nomor 1 ini jawabannya. Selanjutnya nomor 2. Jika diketahui matrik A dan matrik B, jika C sama dengan 2A dikurangi B transpose. Kita tuliskan lagi, C sama dengan 2 matrik A. Matrik A-nya adalah 5, 6, 1, 3. Dikurangi dengan B transpose. B transpose berarti kita transposkan. Baris pertama jadi kolom pertama. 1, 2. Baris kedua menjadi kolom kedua. 5 dengan 3. Nah, kita kalikan dulu. Perkalian skalar. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Dikurangi dengan matrik ini ya. 1, 5, 2, 3. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya ketika dijumlahkan 10 dikurangkan 10 dikurangi 1 adalah 9. 12 kurangi 5 adalah 7. 2 dikurangi 2 adalah 0. 6 dikurangi 3 adalah 3. Oke, ini adalah matrik C ya. Nah, selesai nomor 2. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada perkaliannya ya. Jika diketahui matrik K, L, dan M, di mana N adalah K ditambah dengan L kali M ya. Jadi kita tuliskan N sama dengan matrikannya langsung kita tuliskan K min 10 min 15 8 dengan 4. Kita tambahkan dengan matrik L kali M. L-nya adalah 4. 4 min 9 2. M-nya adalah M-nya adalah 0 min 6 5 dan 7. Langkah pertama kita akan kalikan dulu karena di operasi matematika itu adalah perkalian dulu ya. Oke. Ini kita tuliskan lagi matrik K-nya. Terus hasil perkalian ini kita coba operasikan. 4 kali 0 ditambah dengan 0 0 ya. 0 ditambah dengan 20. Jadi hasilnya adalah 20 di elemen pertamanya. Baris ke pertama lalu ke kolom kedua. 4 dikali dengan min 6, min 24, min 24 ditambah dengan 4 kali 7, 28. 24 dikurangi min 24 ditambah dengan 28 itu sama dengan 4. Min 9, oke, ini kolom pertama sudah selesai. Ke baris pertama sudah, ke baris kedua sudah. Kita lihat ke kolom kedua. Min 9 dengan 2 kita akan jumlah atau perkalikan dengan baris yang pertama. Min 9 dengan 0 adalah 0 ditambah dengan 2 kali 5 adalah 10. Oke, selanjutnya kita baris kedua dengan kolom kedua. Min 9 dikalikan dengan min 6 adalah 54 ditambah dengan 2 kali 7 sama dengan 54 ditambah dengan 14 itu sama dengan 68 ya. 68. Nah, selesai ya. Nah, ini hasil perkalian dari matrik L dengan M. Selanjutnya akan kita jumlahkan dengan matrik K ya selanjutnya. Min 10 ditambah dengan 20 sama dengan hasilnya adalah 10. 15 ditambah dengan 4, 19. 8 ditambah 10 sama dengan 18. 4 ditambah 68 sama dengan 72. Nah, ini hasil dari pengoperasian. Adalah matrik M ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang keempat.
Diketahui matrik A, matrik B, dan matrik C serta matrik D, jika A ditambah dengan B sama dengan C, D, maka nilai X ditambah Y ditambah Z adalah, oke, ini adalah menggunakan konsep seperti kemarin, adalah persamaan matriks, di mana A ditambah B itu harus sama dengan CD. Berarti ini adalah persamaan matriks ya. Kita akan jumlahkan dulu A ditambah B. A-nya di sini adalah min 2Z dengan 4, terus 2, 5, ini matrik A. Kita akan jumlahkan dengan matrik B, di mana B-nya adalah min 4, min X, min Y, min 5, Y. Sama dengan C dikali D. C kali D. Ya. Kita tuliskan dulu C-nya. C-nya min 1, 3, 0, 2. Dengan matriks D, 4, 1, min 2, 3. Oke. Kita akan jumlahkan dulu matriks yang A dengan B, min 2Z ditambah dengan min 4. Berarti min 2Z ditambah dengan min 4 jadi min ya, min 4. Selanjutnya 4 ditambah dengan X berarti 4 min X ya. Selanjutnya min Y. Ya, jadi min Y, min 5, Y-nya kita taruh di depan, nggak apa-apa. Min Y, min 3, min 5 dengan ditambah dengan 2, hasilnya min 3 ya. Berarti min Y, min 3 ya. Karena min 5 ini bisa dioperasikan dengan 2. Min 5 ditambah dengan 2, hasilnya min 3. Selanjutnya 5 ditambah dengan Y, berarti Y tambah 5. Boleh ya. Y tambah 5. Selanjutnya kita akan operasikan yang perkalian ini. Min 1 kali 4 min 4 ditambah dengan 3 kali min 2 min 6. Min 4 min 6 adalah min 10 ya. Kita dapatkan min elemen pertama min 10. Lalu ke kolom kedua min 1 min 1 kali 1 1 ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Min 1 ditambah 9 adalah 8. Selanjutnya kita lihat ke kolom baris kedua. 0 kali 4 itu 0 ya, saruh 0 sama. Ditambah dengan 2 kali min 2. Itu min 4 ya. 0 dikurangi min 4 sama dengan min 4. Selanjutnya 0 kali 1 ya 0 ya. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. 0. Nanti 0 ditambah dengan 6 adalah 6. Ya. Oke, kita akan sudah dapatkan dua kesamaan matrik ini. Artinya kesamaan matrik itu akan sama dengan letaknya yang sama ya. Di sini Z min 2Z dikurangi 4 sama dengan min 10. Kita akan dapatkan nilai Z dari sini. 2Z dikurangi 4 sama dengan 10. Oke. Min 2Z sama dengan 10, nanti 4-nya pindah ke sini jadi 6. Maka Z-nya sama dengan 6 dibagi dengan min 2. Berarti Z-nya adalah min 3. Oke. Selanjutnya kita akan cari yang X. 4 dikurangi dengan X sama dengan 8. Maka min X sama dengan 8 dikurangi 4. Maka min X sama dengan min 4. X-nya adalah 4 ya. Sorry, ini 4 ya. Dia ada kesalahan 4. Oke. Nah, Z-nya sudah, X-nya sudah. Selanjutnya kita akan mencari Y-nya. Y-nya adalah Y ditambah dengan 5. Y ditambah dengan 5, hasilnya adalah 6 ya. Y ditambah 5 sama dengan hasilnya, bisa pakai yang 4 juga ya. Y tambah 5 sama dengan 6 boleh.
Berarti Y sama dengan 6 dikurangi dengan 5 sama dengan Y-nya 1. Oke, ini ya. Itu adalah hasil dari nilai Y. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaannya di mana X ditambah dengan Y ditambah Z. Di mana X-nya adalah min 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1. 3 ditambah dengan 4 adalah min 1, ditambah dengan 1 hasilnya adalah 0. Sorry, ini 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Ya. Hasilnya adalah 2. Baik, itu saja mungkin untuk pembahasan materi di pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan teman-teman kerjakan tugas pertemuan 5. Ya, ini adalah tugasnya. Silakan jangan lupa dikumpulkan di Microsoft Teams ya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.